Saya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gimana sih? Ini benar-benar orang yang nggak negarawan. Orang yang sangat pengecut. YouTuber di bawah gerombolan Ceboker Nusantara yang barusan berulang tahun kemarin itu. Kok kelihatannya Roy Suryo ini panas ya melihat acara halal bihalal para relawan sekaligus Harlah YouTuber Nusantara yang pertama. Ia mengatakan, Kampungan, tidak negarawan, tidak baik, tidak etis. Semua kau sampaikan. satu hal yang harus perlu kau ketahui. Di acara halal bihalal para relawan dan harlahnya YouTuber Nusantara yang pertama itu, tidak ada gosip-menggosip seperti halal bihalal yang kalian lakukan baru-baru ini. Nasi, bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Kau Tony. Jadi jangan paksa masyarakat membandingkan acara halal bihalalnya YouTuber Nusantara kemarin dengan acara halal bihalalnya yang kalian lakukan kemarin gitu. Karena sudah pasti beda kelas. Halal bihalalnya kalian kemarin itu diisi oleh para sengkuni. Jadi sudahlah. Kalian ini memang terkenal untuk selalu membuat kerusuhan di media sosial gitu ya. Termasuk ente Roy Suryo gitu. Jadi urus saja urusanmu yang sebentar lagi akan masuk ke dalam persidangan. Dan kau harus melalui proses-proses hukumnya. Dan tanggung jawabin tuh. Dan bantah itu ya tuduhanmu terhadap ijazah Pak Jokowi. Jokowi mana Pak Jokowi? Jokowi 50.000 rupiah. Gue nggak tahu kenapa di sini Jokowi terkenal banget. Bahkan untuk belanja aja rupiah itu diganti nama dengan Jokowi. Jadi kalau mau belanja kita tanya berapa harga Jokowi gitu. Yang jawab pasti ada 50.000, 100.000 gitu. Agak sedikit unik sih belanja di sini saking terkenalnya Bapak Joko Widodo. Jokowi 500 Jokowi. Masya Allah, akhirnya nemu juga yang kayak ginian. Kak, izin stit ya. So, emang bener nih, ternyata hal yang kakak bilang itu bener banget. Karena waktu ibuku pulang dari umroh itu, ibuku bilang kalau setiap mengatakan rupiahnya berapa, Jokowi berapa gitu. Jadi harga Jokowi berapa gitu. Lucu kan? Ini tuh sebenarnya menandakan bahwa kalau mata uang Indonesianya kalau untuk beli barang di sana itu berapa harganya. Jadi mereka mengenalnya adalah sebagai Jokowi. Tapi keren banget sih Kak ini. Thank you banget ya udah memberikan pengetahuan, udah ngasih tahu kayak yang hal-hal yang kayak gini. Itu tuh seru banget. Jokowi jadi terkenal banget, keren banget. Thank you Kak. Sini para pemalas yang menganggap Pak Jokowi itu pelongok. Ya. Pak Jokowi menunjukkan atau tidak menunjukkan ijazah itu adalah hal yang mudah. Tapi untuk membongkar otak intelektual dalang dari kekacauan ini itu butuh waktu. Dan hari ini nampaknya dia sudah memakan umpan. Hari ini sudah mulai terbongkar siapa dalangnya. Sudah berubah situasi, ya, sudah berubah situasi. Hari ini kamilah yang menjadi pemburu dan kalian adalah mangsanya. Ikan sudah memakan umpan. Ya, saya berani taruhan. Cek IQ Pak Jokowi 140 jenius. Hidup Jokowi. Presiden Uni Emirat Arab membangun masjid di negaranya dan masjid itu dinamakan Masjid Joko Widodo. Dan Presiden Uni Emirat Arab juga merubah jalan di situ menjadi Jalan Joko Widodo. Pak Jokowi itu di luar aja pada disanjung, pada dihargai. Tapi di negaranya sendiri malah dihujat, difitnah, dicaci maki. Dan selain itu, Presiden Uni Emirat Arab ini juga membangun masjid di Solo dengan kapasitas sekitar 10.000 jamaah. Kenapa masjid tersebut dibangunnya di kota Solo? Karena masjid tersebut dihadiahkan dari Presiden Uni Emirat Arab
buat Bapak Jokowi. Nah, kalian tahu kan perbedaannya kalau Uni Emirat Arab itu membangun masjid di Indonesia, tapi kalau Yaman yang sudah puluhan tahun di Indonesia membangun makam-makam palsu. Oh iya Beb, begini Beb, minta tolong ya Beb, besok kalau nisannya dibikin aja Habib Amin Rais gitu. Ndelaga. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, Yang Mulia MBS, saya tanya, Yang Mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, nggak pasti dan nggak jelas. Kemudian saya bertanya, harga minyak ini akan sampai berapa? Dijawab juga nggak pasti dan nggak jelas. Karena memang kalkulasinya sangat rumit, kalkulasinya sangat sulit sekali. Ini yang sudah di dalam lingkaran perang saja tidak bisa memperkirakan, apalagi kita yang ada di sini. Sangat sulit memperkirakan, memprediksi kapan perangnya selesai dan kapan harga minyak akan kembali pada harga yang normal kembali. Sehingga kita berdoa bersama agar APBN kita, fiskal kita ini kuat menghadapi goncangan-goncangan yang tidak jelas seperti yang kita alami sekarang ini. Pak Jokowi menelepon MBS ya teman-teman, dan saya sangat tertarik ketika Pak Jokowi itu melontarkan pertanyaan yang menurut saya kita nggak dengar dari mulut pejabat kita ya. Pak Jokowi itu menanyakan hal yang sangat penting bagi kita. Pertama, kapan perangnya selesai? Lalu kira-kira harga minyak ini sampai berapa? Ini menurut saya menjernihkan sekali ya teman-teman. Dalam arti begini, langsung Pak Jokowi itu bertanya kepada inti ya teman-teman yang sangat penting bagi kehidupan kita ya teman-teman. Ya, kapan ini berakhir? Ya, karena sangat mempengaruhi harga minyak, dan harga minyak ini sampai berapa sih kira-kira? Pak Jokowi langsung memberikan analisanya. Ini kalkulasinya sulit karena mereka yang berperang saja nggak tahu kapan berhenti, apalagi kita. Nah, kita langsung mengerti ya kenapa saya bilang tadi posisi kita, Pak Jokowi omongannya menjernihkan. Kita langsung sadar posisi kita ini di mana. Ternyata posisi kita adalah posisi yang pasif dan tidak bisa melakukan apa-apa selain mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Anggaran bagaimana biar tidak boros, apakah MBG perlu dihitung ulang, reposisi anggaran, realokasi anggaran dan segala macam. Karena kalau terus mau fokus ke perang, ternyata seperti kata Pak Jokowi setelah menelepon kakaknya, kata Pak Jokowi ya, putra mahkota Arab Saudi, itu pun jawabannya tidak tahu kapan. Sehingga kita langsung dapat nih posisi kita di mana. Posisi kita saat ini bagai terombang-ambing. Kita mau pegang kemudi dan mengontrol perahu kita sendiri atau biarkan ombak ya ibaratnya ya yang mengarahkan kita ya teman-teman. Ternyata kalau bergantung pada faktor eksternal ya seperti yang saya pernah katakan juga dalam video-video sebelumnya, ini nggak akan tahu kapan selesai. Dan yang paling penting perlu kita sadari, kekacauan atau perang ini sudah ada bahkan sejak era Pak Jokowi ketika Rusia Ukraina itu berperang ya. Jadi bagaimana sih cara Pak Jokowi bisa lolos dari Covid dan dari perang Rusia Ukraina? Ya dengan fokus pada kedaulatan dalam negeri. Ya tapi kali ini perangnya eskalasinya lebih besar memang, dan itu langsung menyasar sumber-sumber energi. Ya tapi apa yang terjadi? Ya saya mengapresiasi pemerintah saat ini, tapi saya juga punya catatan kritis ya menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi. Ya saya nggak tahu update-nya bagaimana hari ini, tapi saya baca berita kapal Malaysia, kapal Jepang, kapal Korea ya, lalu ya kapal Thailand atau Vietnam itu sudah diperbolehkan dari Selat Hormuz. Nah kita ini diplomasinya ke Iran bagaimana? Kita ini masih dianggap saudara nggak? Masih dianggap sahabat nggak oleh Iran? Karena beberapa kali dubes Iran itu malah datangnya ke Pak Jokowi, datangnya ke Pak JK ya. Saya takutnya kita tidak dianggap sahabat oleh Iran ya, karena
keterlibatan kita di BOP. Ya ini bukan mau mencari-cari kesalahan, tapi sekali lagi ini adalah isu internal yang harus dikelola. Kalau bicara eksternal, wah sudahlah. Ya sekarang bagaimana kita diplomasinya pada Iran, ya apakah kita masih dianggap negara yang bersahabat dengan mereka? Kalau Pak Jokowi sih sudah menanam benih, ya ketika dia mengunjungi Ali Khamenei, ya teman-teman, ketika masih jadi presiden, ya berkunjung Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sudah menanamkan persahabatannya gitu antara Indonesia dan Iran. Nah, jadi saya sangat suka dengan cara Pak Jokowi, ya tidak banyak basa-basi, efektif, efisien, teleponnya kepada Pangeran Arab Saudi, langsung menanyakan hal-hal yang sangat penting bagi kita. Perangnya kapan berhenti, dan ini minyak kira-kira sampai harga berapa. Ternyata tidak tahu. Mereka yang berperang aja nggak tahu, apalagi kita. Gitu ya teman-teman. Jadi thanks to Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Walaupun dikatain kampungan oleh Roy Suryo, ya pendukungnya dikatain kampungan, acara YouTuber Nusantara dikatain kampungan, ya tapi buktinya seperti kata netizen, acaranya tidak diisi dengan caci maki, tapi dengan silaturahmi yang baik dan saling menopang dan menguatkan. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.